Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa dzakir fa innadz dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan pagi yang cerah ini Allah takdirkan kita untuk bisa bertemu di rumah Allah, di masjid yang kita cintai bersama, yakni Masjid Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga duduknya kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai i'tikaf kita sampai selesai ta'lim, dan kita berharap mudah-mudahan wasilah fadilah kita ta'lim, dosa-dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah tiada mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya sebagai raudhatun min riyadil jannah, dan yang masih ada mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua berharap mudah-mudahan kita di akhir hayat kita, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi besar, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, guru-guru kita, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita semuanya dengan penuh berharap. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga di akhirat kelak Allah takdirkan kita, Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Raudhatul Jannah beserta seluruh jajarannya, yang sama-sama kita hormati Imam Tetap Masjid Raudhatul Jannah Ustaz Afandi, bapak-bapak jamaah salat subuh dan jamaah ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu membaca suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini, Bidayatul Mujtahid, dan kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kelembutan hati, kemudahan dalam memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan ilmu yang ada pada kita ilmu yang barakah, manfaat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Khususan ila muallif hadzal kitab wa jami'i asatidatina wa asatidati asatidatina, nafa'ana Allah bi'ulumihim fid din wad dunya wal akhirah. Syai'lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين رب فرعون. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah pelajari sedikit ilmu hadis atau jenis-jenis hadis, sehingga kita sedikit memiliki satu gambaran bahwa satu hadis dinyatakan dhaif oleh seorang ulama belum tentu semua ulama mendhaifkan itu, tapi ada sebagian ulama yang kemudian memberikan derajat hasan atau bahkan mensahihkannya.
Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tentang masalah syarat-syaratnya azan. Apa itu di antara syarat-syaratnya? Di sini hanya mencantumkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, hal min syuruti adzanin ayyakuna huwallazi yuqimu amla. Ada pertanyaan, apakah menjadi syaratnya azan orang yang azan, apakah dia yang harus qomat? Mayoritas ulama kemudian memberikan fatwa bahwa siapa yang azan diusahakan dia yang qomat. Tapi bukan wajib ya, bukan wajib. Karena azan itu hukumnya sunnah bagi laki-laki. Nah, bagi perempuan hanya qomat. Jadi misalnya Ustadz Afandi baru datang dari kerjaan, pengen ngejar ke sini nggak bisa, keluarganya belum sholat, misalnya beliau jadi imam, kemudian istrinya yang qomat, nggak apa-apa. Jadi kalau bapak pengen jamaah sama istri di rumah, istri bapak suruh qomat. Terkecuali kalau ada laki-laki lain yang tidak mahram, terkecuali itu ya. Tapi kalau dengan kakak ataupun yang lain gitu ya. Tapi kalau ipar batal, kalau ipar nggak boleh. Meskipun sekali lagi bahwa pendapat ulama yang satu akan menunjukkan perbedaan dengan yang lain. Nah, inilah kita pentingnya jangan hanya sekedar tekstual. Jadi di dalam memahami Al-Qur'an atau hadis jangan hanya berpatokan pada teks. Tapi kita juga harus berpedoman mengacu pada ahwalil ulama. Ya. Apa itu ahwal ulama? Ahwal ulama itu perilaku, sikap yang dilakukan oleh para ulama. Saya berikan contoh begini. Hukum mendatangi pernikahan itu apa? Hukum mendatangi pernikahan khusus pernikahan. Apa hukumnya? Wajib. Jadi kalau diundang wajib datang. Tapi kalau yang lain enggak, mau datang mau enggak terserah. Mau sunatan misalnya, mau datang silakan, enggak apa-apa. Tapi kalau pernikahan hukumnya adalah wajib secara syariat. Dengan catatan tidak ada percampuran antara laki-laki dan perempuan. Atau yang kedua, tidak ada maksiat yang ada di sana. Misalnya organ tunggal atau nyanyi-nyanyi yang cewek terbuka dan lain sebagainya. Justru kalau bapak datang ke sana, hukum fikihnya haram. Nah, ini yang tahu adalah ahwal ulama. Cuman guru-guru kita ngambil teknis. Supaya apa? Supaya tidak memutuskan tali silaturahim. Bagaimana caranya? Beliau datang di waktu-waktu sepi atau waktu-waktu istirahat, di mana penyanyinya lagi pada istirahat, beliau datang. Atau datang dalam kesempatan yang lain, entah alasannya apa, yang penting tetap datang memenuhi undangan meskipun tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi hukum mendatangi, menghadiri sebuah undangan walimatul arsy adalah wajib. Tapi dengan catatan kalau tidak ada maksiat. Di antaranya maksiat itu campurnya laki-laki dan perempuan, undangan laki-laki dan perempuan. Nah, ini ribet kalau di sini.
Kalau di sini ribet. Ya, udah campur laki-laki perempuan gitu udah Masya Allah gitu ya. Padahal kalau kita datang ke situ hukumnya haram. Akan tetapi Islam punya aturan yang lain. Memutuskan tali silaturahim itu juga haram, daripada nggak datang kemudian diomongin dan lain sebagainya jadi timbul fitnah, jadi malah ribet. Makanya guru-guru kita ngajarin cari waktu yang tepat untuk kita bisa hadir di walimah tersebut. Satu sisi kita terhindar dari barang yang haram, di sisi yang lain kita memenuhi satu kewajiban. Gitu. Apalagi yang datang Ustadz Apandi pakai peci putih, di situ ada cewek lagi joget, lagi nyawer, Masya Allah. Itu sohibul hajatnya dosanya seabrek-abrek. Makanya jamaah yang hadir di sini ini kalau mau ngadain acara jangan sampai ngundang yang haram. Gitu. Nanggep apa ya, yang penting nggak haram. Yang kedua usahakan pisahin dah laki-laki sama perempuan. Entah laki-laki datang dari sono, perempuan dari sono, bisa saja sih diatur. Toh gang kita kan bisa dua jalur kan, gitu. Ujung-ujungnya kita juga makan pekarangan orang lain. Kan pasti begitu, nggak mungkin karena lebar kita kan cuma 5 meter. Kemudian selanjutnya, jadi selain kita harus memahami teks hadis atau Quran, kita pun juga harus memahami ahwal ulama. Kemudian selanjutnya, apakah menjadi satu syarat bagi orang yang mau adzan tidak boleh berbicara di tengah-tengahnya atau bebas? Hayya 'alas shalah. Pamuin, kunci gudang di mana? Oh no. Misalnya, ya, ini berdasarkan pendapat para ulama, maka hukumnya mayoritas ulama membatalkan azannya, karena azan itu harus mualah. Mualah itu terus, nggak boleh diselingi dengan kalimat yang lain. Kemudian hal min syurutihi ayyakuna ala taharatin amla. Apakah orang yang mau adzan dianjurkan, disyaratkan untuk bersuci atau tidak? Atau boleh enggak kira-kira belum punya wudu tiba-tiba adzan? Nah, kalau ini dan beberapa rukun di bawah itu ada ulama yang menyamakan azan dengan sholat. Sholat itu ibadah, azan itu ibadah. Nah, ulama menyamakan kedudukan hukum antara azan dan sholat. Bagi orang yang menganggap bahwa azan merupakan bagian daripada sholat dan menyamakan hukumnya, maka wajib hukumnya untuk suci. Tapi kalau antara azan dan sholat itu azan mah azan, sholat mah sholat, sesuatu hal yang berbeda, maka ulama sebagian yang lain menyatakan ya nggak apa-apa kalau misalnya tidak suci. Tapi kalau ulama Syafi'iyah dianjurkan untuk suci, karena kita mau kalimat azan itu adalah kalimat thayyibah. Dan kalau azan nggak usah baca bismillah. Kalau mau azan nggak usah baca bismillah. Ini kadang mau azan pakai baca bismillah. Ulama saja tidak ada yang menganjurkan. Pak, kan kata Nabi setiap
suatu pekerjaan yang tidak diawali dengan bismillah itu katanya kurang barokahnya, kurang sempurna. Nah, inilah yang saya maksudkan tadi, di dalam memahami teks hadis atau Quran jangan hanya berpegangan mengacu pada teks hadisnya saja, tapi kita harus melihat bagaimana ahwalnya para ulama. Nah, yang dimaksudkan dalam hadis tersebut adalah satu perbuatan yang baiknya itu kalau dengan membaca bismillah. Tapi yang namanya azan itu sudah dari sononya baik. Gitu. Makan itu baiknya membaca bismillah. Karena makan bisa menjadi sempurna kalau disempurnakan dengan bacaan bismillah. Ya logikanya juga masuk akal kalau ulama. Kira-kira nasi itu punya siapa? Punya siapa? Nasi itu kira-kira punya siapa? Menurut Bapak dah? Nasi itu punya siapa? Jawab apa saja, gak apa-apa Pak, salah. Santai aja, orang gak dosa ini. Punya Allah. Setidak-tidaknya kita minta izin sama Allah, ya Allah, saya pengen makan milikmu. Pak, itu kan duit saya beli beras itu saya beli pakai duit saya. Jangankan duit, diri kita saja juga punya Allah. Gitu. Tapi kalau azan itu memang sudah dari sononya. Nah, bismillah itu kira-kira baik atau tidak? Berarti setelah baca bismillah lagi. Karena apa? Sesuatu yang baik diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kan? Bismillah itu baik. Jadi bismillah itu udah kapan mau makan, kapan mau ibadah. Jadi yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah sesuatu perbuatan yang sempurnanya, yang baiknya kalau dibacakan bismillah. Jadi tidak semuanya. Tapi kalau sesuatu yang memang sudah baik dari sononya, ya nggak usah pakai bismillah. Nah, kemudian selanjutnya, apakah dianjurkan, disyaratkan untuk menghadap kiblat atau tidak? Kembali lagi bahwa perbedaan pendapat kita ambil mayoritasnya, ya, dianjurkan untuk menghadap kiblat, untuk berdiri begitu. Nah, yang akan menjadi bahasan kita adalah apakah disyaratkan seorang yang azan itu harus balik. Ini kemudian disikapi oleh para ulama sebagai syarat daripada orang yang azan adalah mumayyiz. Yang pertama Islam, itu syarat orang yang azan. Kemudian yang kedua tamyiz atau mumayyiz. Mumayyiz ini bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang membatalkan, mana yang tidak. Sehingga anak kecil yang belum balik tidak sah azannya. Jadi kalau di masjid ada anak kecil yang belum balik azan, maka ulangi lagi azannya. Makanya baginda Nabi untuk menentukan siapa yang azan, Nabi langsung yang menunjuk. Ya, Nabi langsung yang menunjuk. Jadi orang yang azan, muadzin, itu memiliki kedudukan yang sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal itu seorang budak, badannya hitam gitu ya, mantan budak, kemudian hitam legam, akan tetapi
terompah kakinya sudah terdengar terlebih dahulu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dalam kaidah fikih, lebih mulia seorang muadzin di sisi Allah ketimbang Ustadz Afandi yang jadi imam. Kalau kemuliaan di sisi Allah, gitu. Oleh karena itu bersyukurlah, sampai dalam satu hadis riwayat diceritakan, andai kata orang itu tahu pahalanya azan, atau andai kata orang itu tahu pahalanya sholat di shaf barisan terdepan, maka dia pasti akan dulu-duluan. Dan ketika berbarengan, mereka pasti akan minta diundi siapa yang menang sehingga bisa menempati posisi di depan, atau akan siapa yang akan melakukan azan. Jadi kalau aturan sholat jamaah begini, Pak. Di sini imam, orang yang ada di belakang imam usahakan orang yang faham, minimal surat-surat pendek hafal dari Wadduha sampai An-Nas. Karena kenapa? Khawatir imam ini batal, maka orang yang ada di belakang imam bisa maju ke depan. Pak Ustadz Afandi ke sono, kemudian yang di sini maju ke depan. Nah, kemudian dari mana dulu? Setelah posisi di tengah, ya misalnya 3 begini, maka makmum di posisi manakah yang posisinya lebih utama setelah yang ada di belakang imam? Di sebelah kanan, maka jalurnya ke sini. Penuhi dulu sebelah kanan, setelah sebelah kanan mentok baru sebelah kiri. Itu aturan jamaah. Nah, kemudian ada satu orang yang datang ke belakang. Satu orang nih. Kalau dimungkinkan masih ada jamaah yang datang, maka yang bagian depan tetap di depan. Tapi kalau kemudian yang ini sudah tidak mungkin lagi ada orang yang datang, maka yang di depan mundur untuk nemenin dia. Karena apa? Karena khawatir dia nanti disangka mendirikan sholat sendiri. Jadi kalau di sini ada sholat, kemudian Bapak sholat wajib yang sama di pojokan sana, sholat Bapak gak sah. Gitu. Nah, kemudian terus ke sini. Setelah itu baru ini arah yang pertama, kemudian yang ke sini, ini arah yang kedua. Kemudian begitu seterusnya. Ya. Jadi yang di belakang imam usahakan jangan pengennya di depan tapi ora paham. Giliran imam batal kebelet mencret misalnya dan harus dibatalkan, pelengok akhirnya sikut-sikutan. Sedangkan yang di ujung sana mau maju sudah nggak mungkin. Dan dia mentok tembok. Makanya orang yang ada di belakang imam ini gede pahalanya, gede resikonya. Gitu. Ya. Syarat azan itu harus mumayyiz, dianjurkan mumayyiz, terkecuali Bapak tahu ada anak yang misalnya sudah belum mumayyiz, mendekati mumayyiz, tapi Bapak tahu ini anak sudah pinter, ini anak udah punya kebiasaan. Nah, Bapak bisa, Dek, tolong dong azan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, bagi orang yang mau qomat, jangan dulu qomat kalau belum disuruh imam. Ini harus diwaspadai. Karena kenapa? Ngelihat
Wah, udah nggak ada, agak penuh nih, main komat baik. Ustadz Apandi sebagai imam atau pengurus takmir masjid belum ada. Akhirnya dorong-dorong, jenengan mawon, sampean wae. Kan begitu ujung-ujungnya. Maka orang yang komat di bawah kendali imam. Ketika imam sudah komat, silakan. Dan juga Bapak sebagai makmum yang datang belakangan, jangan egois. Bagaimana maksudnya egois? Orang udah pada selesai itu sholat qobliyah, pengen nungguin Ustadz Apandi doang, datang kucluk masuk masjid sholat sunnah. Gara-gara satu orang harus nunggu yang lain, padahal waktu itu berjalan terus. Bapak jangan mikirin pahala qobliyah maghrib, tapi Bapak korbankan sekian banyak orang. Zalim itu namanya. Ya, ini yang sering saya lihat terjadi begitu. Wos, mentang-mentang qobliyah maghrib itu kan sunnah muakadah. Mentang-mentang muakadah, dia pengen menjalankan sesuai sunnah Rasul, tapi dia mengorbankan 20-25 orang yang sudah nunggu dari tadi. Gara-garanya Ustadz Apandi terlambat datang. Nah pas dia Allahu Akbar, Ustadz Apandi datang, tengok. Nah yang lebih parah lagi, masih ada yang sholat. Ustadz Apandi sholat sekalian podo dini sarwa kene gitu loh. Mbok ya mikir orang itu. Iya, kasihan saudaraku yang udah datang dari tadi ya. Itu. Ya, kalau bahasa Jawa ya mbok yo mikir saiki. Ya. Ya, kemudian sunanul adzan. Sekarang sunnah-sunnahnya adzan saya agak sedikit kebut karena ini nanti enggak selesai-selesai. Adzan mulu, udah berapa bulan tahu kapan kita masuk sholatnya. Sunnah adzan yang pertama at-tartil. Tartil itu jangan sampai merubah huruf adzan atau bisa merubah maknanya. Saya kasih contoh. Ketika asyhadu alla ilaha illallah, itu kadang lam tasydidnya, lam yang terakhir itu hilang. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua, masukkan huruf nun ke lam. Asyhadu alla, jangan asyhadu an la, karena di situ berlaku huruf idgham bila ghunnah. Jangan dipisahkan. Asyhadu alla ilaha illallah, jangan asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu, saya bersaksi, an la ilaha, sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah, ilallah, kepada Allah. Kalau pakai ilallah. Nah, kemudian jangan sampai memanjangkan huruf ba. Dulu pernah kita kaji setelah subuh di sana, saya nggak perlu ngulang lagi karena itu berbahaya, fatal. Allahu akbar, Allahu akbar. Qobaro dengan kabaro itu beda. Ya. Kemudian maksud daripada tartil juga dengan membaca kalimat Allahu Akbar, dua pasang itu dengan satu nafas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang pertama dengan yang
dua. Dan sunnahnya mematikan huruf ra. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah ya, sunnah. Meskipun boleh Allahu Akbarullah, jadi disambung. Rullah, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi Allahu Akbarullahu Akbar. Seperti takbir, Allahu Akbarullah, kan begitu. Saya suka begitu ya. Ada yang dimatikan, tapi sunnahnya dimatikan. Kemudian meletakkan dua telunjuk ini ke telinga, bukan ke pipi. Yang diatur oleh Rasulullah adalah telunjuk ini ke telinga ini, dua-duanya. Ketika hayya 'alas shalah, nengok ke kanan. Ketika hayya 'alal falah, nengok ke kiri. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah ke kiri. Itu ya. Kemudian menjawab azan dan qomat. Ini rata-rata yang jawab biasanya azan doang, qomatnya kagak. Padahal qomat juga sunnah untuk dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Apa jawabannya qad qamatis shalah? Aqamahallahu wa atamaha ma damatis samawati wal ard. Aqamahallahu wa atamaha ma damatis samawati wal ard. Itu doa menjawab jawaban qad qamatis shalah. Kemudian kapan saatnya berdiri? Ya, ulama kemudian membahas dianjurkan berdiri pada saat yang pertama qad qamatis shalah, berdiri, atau pada saat setelah selesai azan. Selesai qomat. Jadi kalau ada nanti di Jumat misalnya atau di qomat yang sholat sehari-hari, kalau misalnya belum ada yang berdiri, jangan dianggap tidur, Pak, bangun Pak, bangun Pak. Padahal dia lagi ngikutin sunnah. Nah kemudian kalau dengar azan sunnah untuk menjawab. Azan pertama nih, waktu masuk sholat itu dianjurkan untuk berdoa. Gitu. Apa doanya? Itu doa setelah azan. Ini pas dengar azan. Marhaban bi dzikrillahi ta'ala wa qurrati a'yunina bika ya Rasulullah. Sambil jari jempolnya ini disilangin, dicium, kemudian diolesin. Dengan membaca doa itu. Mana dasarnya? Kitab Lubabul Hadis yang kemudian disyarahi oleh Imam An-Nawawi dengan nama kitab Tankihul Qaul, yang dulu kalau tidak salah pernah ada malam Ahad dikaji di masjid ini, Tankihul Qaul. Itu ada doanya seperti itu. Karena kenapa? Nabi itu paling seneng kalau Bilal sudah ketok-ketok rumah beliau. Beliau kalau lagi pusing, lagi semerawut pikiran beliau, yang ditunggu adalah pintu rumah beliau diketok oleh Bilal.
Sampai beliau berharap-harap cemas, arihni ya Bilal, arihni ya Bilal, kasih aku waktu istirahat Bilal. Karena kenapa? Ketika sedang sholat beliau memiliki puncak ketenangan yang luar biasa. Sehingga sholat dijadikan sebagai qurratu a'yun, sebagai penghias penenang hati bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga menurut pendapat Imam Asy-Syarwani yang mengarang kitab Hasyiah Mukhtasar Sahih Bukhari, ringkasan kitab hadis Sahih Bukhari, itu ada satu ulama yang bernama Imam Asy-Syarwani. Itu menjelaskan tentang disunnahkannya kita untuk melakukan yang demikian. Nengok sudah, kemudian sebelum azan ketika Allahu Akbar, marhaban bi dzikrillah ta'ala wa qurrati a'yunina bika ya Rasulullah. Jangan dibilang bid'ah kalau belum tahu ngaji gitu. Ini belum tahu, belum pernah baca buku, main bid'ah baik itu. Ini waktunya udah siang, sepertinya seperti itu. Sudah jam 6 kurang seperempat. Tetap nggak selesai juga masalah azan. Minggu depan kita masih akan bicara tentang azan. Selanjutnya nanti akan masuk ke dalam bab kiblat. Mana sih kiblat itu? Menurut kita seperti apa? Orang yang ada di sekeliling Bait Masjidil Haram seperti apa? Sehingga ketika sholat kita dianjurkan untuk membaca mustaqbilal kiblati. Nah itu bagaimana? Apa ini doang atau bagaimana? Nah, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan wawasan untuk kita. Sekali lagi, setelah ngaji ini Bapak harus semakin bisa menghargai perbedaan pendapat. Jangan pernah ngaji, kemarin ngaji begini. Tidak seperti itu. Siapa yang tambah ilmu maka hendaknya semakin merunduk seperti padi. Ya, jangan seperti senternya masing-masing. Semakin tambah voltase maka akan semakin nyenter. Begitu, jangan. Itu berarti nggak baik untuk diri kita, tidak baik untuk Islam. Itu saja, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita dan mampu untuk mengamalkan apa yang telah kita kaji. Mudah-mudahan itu. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.